Ini adalah kisah yang dapat membuat siapapun percaya kepada Tuhan. Life of Pi karya Yann Martel. Bayangkan, kamu terdampar sendirian di tengah Samudra Pasifik. Tidak ada daratan, tidak ada manusia lain. Hanya laut yang tak berujung dan seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Inilah kisah Life of Pi, novel karya Yann Martel yang memenangkan Man Booker Prize. Dan hingga hari ini masih menjadi salah satu novel paling filosofis tentang iman, makna hidup, dan cara manusia bertahan dari penderitaan. Tokoh utama kita adalah Piscin Molitor Patel atau Pi. Ia lahir di India, tumbuh di keluarga pemilik kebun binatang, dan sejak kecil memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa, terutama tentang agama. Pi tidak puas hanya memeluk satu keyakinan. Ia mempelajari Hinduisme, Kristen, dan Islam sekaligus. Bagi Pi, Tuhan terlalu besar untuk dibatasi oleh satu pintu saja. Suatu hari, keluarganya memutuskan pindah ke Kanada, serta membawa hewan-hewan kebun binatang dengan kapal kargo. Namun, tragedi terjadi. Kapal itu tenggelam di tengah lautan. Pi selamat, tetapi terdampar di sebuah sekoci kecil bersama zebra yang terluka, orang utan, hyena, dan seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Satu persatu, makhluk-makhluk ini mati, hingga akhirnya hanya tersisa Pi dan harimau itu. Bayangkan mereka berdua sendirian di tengah samudra selama 227 hari. Secara logika, harimau adalah musuh paling berbahaya. Namun, disitulah paradoks Life of Pi. Richard Parker justru memberi Pi alasan untuk bertahan hidup, memaksanya untuk disiplin, dan mencegahnya tenggelam dalam keputusasaan. Pi belajar memberi makan harimau, menjinakkannya tanpa benar-benar menjadikannya jinak, menjaga jarak namun tetap hidup berdampingan. Kadang-kadang yang paling kita takuti dalam hidup, seperti trauma, penderitaan, rasa sakit, justru adalah alasan kita tetap hidup. Misalnya, seseorang mengalami penderitaan luar biasa sebab kemiskinan. Tapi entah kenapa, justru dengan kemiskinan itu pula, ia menemukan gairah untuk tetap hidup. Ia ingin mengubah nasib diri sendiri dan keluarganya. Ia punya alasan untuk hidup. Ia terus berjuang untuk keluar dari cengkraman kemiskinan. Seperti Pi, ia tanpa harimau mungkin sudah menyerah. Di tengah laut, Pi tidak hanya berjuang secara fisik, tapi juga secara spiritual. Ia sholat, berdoa kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, lalu kembali berharap kepadanya. Novel ini tidak mengajarkan agama tertentu, melainkan menunjukkan bahwa iman bukanlah jawaban instan, tetapi pegangan saat logika tak lagi cukup. Ketika sains dan rasionalitas berhenti memberi harapan, iman menjadi cara manusia tetap waras. Menariknya lagi, di bagian akhir, Pi menceritakan dua versi kisah kepada petugas Jepang yang melakukan wawancara di rumah sakit dengannya. Versi pertama, kisah tentang hewan-hewan di sekoci, yang menjadi kisah utama dalam keseluruhan kisah tragedi tersebut. Dan versi yang kedua, versi brutal, di mana hewan-hewan itu sebenarnya adalah manusia, dan kekerasan yang terjadi jauh lebih mengerikan. Kemudian petugas itu bertanya, cerita mana yang sebetulnya benar? Pi menjawab dengan pertanyaan balik, cerita mana yang lebih kamu sukai? Dan petugas Jepang memilih cerita pertama. Kita bisa mengambil makna bahwa kadang kebenaran bukan soal fakta, tetapi cerita mana yang membuat hidup kita layak dijalani. Life of Pi bukan sekedar cerita bertahan hidup. Ia adalah refleksi tentang bagaimana manusia menghadapi absurditas hidup, tentang Tuhan yang kadang terasa jauh, dan tentang harapan yang tetap hidup meski logika menyerah. Mungkin pertanyaan terpenting dari buku ini bukan apakah kisah Pi itu nyata, tapi cerita seperti apa yang kamu pilih untuk menjalani hidup. Terima kasih.